Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena berkat rahmat kita masih ada sampai hari ini. Yang saya hormati Ibu Dian Purnamasari, SPD MM, selaku dosen pembimbing, dan para audiens yang saya sayangi, yang telah hadir di sini untuk menyaksikan seminar proposal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deborah Afrianti Silayan dengan NPM 2013-0006 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan melakukan presentase hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada PT Pegadaian Persero. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada latar belakang masalah, di mana setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham melalui pengukur kinerja keuangan. Perusahaan perlu dilakukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target perusahaan tersebut. Dan untuk bertahan, perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis kinerja keuangan pada laporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan ini dapat menyajikan informasi penting tentang kondisi keuangan pada sebuah perusahaan. Nah, pada awalnya, laporan keuangan dijadikan sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Tetapi, selanjutnya laporan keuangan sudah digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan dan sudah disajikan sebagai alat untuk menilai bagaimana suatu kondisi perusahaan tersebut dan bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut. Apakah masuk ke dalam grade area atau masih tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini penelitian melakukan penelitian pada perusahaan Pegadaian, di mana Pegadaian ini adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang gadai. Nah, didirikan pada tanggal 1 April 1901, tepatnya di Sukabumi. Perusahaan ini memiliki 12 unit kantor wilayah, 61 kantor area, 642 unit kantor cabang, dan 3.444 unit pelayanan yang tersebar di kota-kota Indonesia. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah dan batasan masalah, di mana pada rumusan masalah yaitu apakah pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Pegadaian Persero, sedangkan batasan masalahnya yaitu pada kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya di sini juga ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pada PT Pegadaian Persero dengan menggunakan rasio profitabilitas. Di sini juga ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi perusahaan untuk menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan jika suatu saat perusahaan mengalami masalah pada finansialnya. Dan yang kedua, bagi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan penelitian atau skripsi. Dan yang terakhir, bagi peneliti yaitu manfaatnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar menjadi lebih baik dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya pada landasan teori, di mana peneliti menggunakan yang pertama rasio profitabilitas menurut Kasmir, yaitu rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua ada kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan menurut Sutrisno 2009 dalam Huta Barat 2020, kinerja keuangan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Dan yang ketiga ada analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan menurut Harahap 2015-190 bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan. Selanjutnya, untuk metode penelitian,
yaitu jenis datanya peneliti menggunakan data sekunder, di mana data yang berupa laporan keuangan perusahaan yang diambil melalui situs resmi PT Pegadaian tersebut dan yang berhubungan dengan objek yang diteliti peneliti. Sumber datanya, adapun sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu data eksternal, di mana kumpulan data dari luar perusahaan itu dan yang diambil melalui web resmi serta jurnal dan laporan dokumen pada dan yang terkait dengan penelitian tersebut. Di sini juga ada metode pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca referensi-referensi jurnal dan web annual report PT tersebut. Yang terakhir ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan Pegadaian Persero dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dan yang terakhir sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mengambil dari neraca dan laporan laba pada PT Pegadaian dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Hanya itu bisa saya sampaikan atas seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.